Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Karawang, Jawa Barat mencatat sedikitnya jumlah piutang dari pajak bumi dan bangunan atau PBB mencapai 800 miliar rupiah. Setiap tahun kondisi piutang itu terus mengalami peningkatan karena sulitnya pemilik bangunan membayarkan pajaknya. Tak ingin terus meningkat jumlah piutang, Bapenda Karawang sejak tahun 2022 lalu menggandeng pihak Kejaksaan Negeri Karawang. Sebab jika piutang itu dapat tertagih bisa membantu kegiatan pembangunan di Karawang, apalagi ketika banyak pembangunan tertunda karena pandemi COVID-19. Halo sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network, dan sahabat Tribuners. Hadir pada wawancara eksklusif kali ini, kita berada di wilayah Karawang. Pada program wawancara eksklusif kali ini, kita akan berbincang dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Karawang, Pak Asep Rahmatullah. Selamat sore. Ya. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik, Kang Ajam. Siap. Terima kasih nih udah silaturahmi ke sini. Iya, kita juga terima kasih telah dikasih kesempatan untuk bisa bertemu dan menggali tentang Bapenda Karawang ini seperti apa. Kalau lihat dari berkas-berkasnya kayaknya lagi banyak lagi nih. Kebetulan aja kayaknya nggak kemasuk kamera. Ya, memang Bapenda ini menjadi salah satu ujung tombak pembangunan daerah juga ya, karena Betul. memang untuk pendapatan dari sektor pajak daerah di Kabupaten Karawang. Untuk kita sebelum berbicara mengenai mungkin inovasi di tahun 2023, kita akan sedikit ke 2022 terkait capaian-capaian yang telah dicapai oleh Bapenda Karawang pada tahun lalu seperti apa gitu kan. Baik Kang Ajam, Sobat Tribun Bekasi dan Warta Kota, izin perkenalkan saya Asep Rahmatullah sebagai Kepala Bapenda Kabupaten Karawang. Tentu pada sore ini saya ingin menyampaikan ya, kita berbicara tahun 2023, tentu berbicara tahun 2022. Nah ini tentu tidak bisa dilepaskan Kang Ajam. Kenapa demikian? Karena di tahun 2022 ini kami Bapenda, yaitu ya perangkat daerah yang bertanggung jawab berkaitan dengan mengurusi masalah pendapatan ya. Artinya di mana pembangunan itu bersumber dari dalam pendapatan. Nah, pada tahun 2022 kami menargetkan 1,1 triliun ya. Ini tentu alhamdulillah tembus tahun pertama kita di angka 1 triliun. Nah, dari target itu alhamdulillah tercapai 1,230 ya. 1,2 T. Nah ini surplus dari target yang sudah kita target 104, berarti surplus 4%. Nah, pun demikian tentu dinamika di tahun 2022 karena tadi bahwa saya sampaikan ini target yang pertama alhamdulillah bisa tercapai dan target tentunya pertama di atas 1 triliun. 1 triliun. Sebelumnya kita menukis kisaran di 900 ya, 900 di 800. Sebenarnya setiap tahun tentu ada peningkatan. Dan alhamdulillah ini tentu yang pertama juga tembus angka 1 triliun. Ini tidak terlepas dari hal ini kebijakan-kebijakan atau program yang kita laksanakan di tahun 2022. Nah ini mungkin pada tahun 2022 kita menaikkan NJOP yang angkanya tentu variatif kelasnya. Kenapa variatif? Dan ini menurut regulasi tentu per 3 tahun ya penyesuaian. Nah kita hampir 12 tahun belum perlu ada penyesuaian ya, kenaikan tarif NJOP. Nah, alhamdulillah kemarin sudah mulai dan alhamdulillah responnya pun dari masyarakat dalam hal sebagai wajib pajak gitu kan, karena dengan seperti tagline-nya ya uang pajak ini pembangunannya untuk dirasakan masyarakat juga gitu. Itu berbicara tahun 2022 yang penuh dinamika. Pun di luar itu pun ada juga kebijakan Ibu Bupati yang merupakan dicanangkan di dalam RPJMD bahwa janji politiknya pada saat beliau menjabat jadi Bupati ya, kepemimpinan Ibu Selika dan Bapak Haji Aep tentunya ini karena kita lahan pertanian ya, agraris. Jadi sawah yang mempunyai kepemilikan 1 hektar itu digratiskan.
ini ya dibebas pajakan. pajaknya. Nah, Ya. kenapa luasannya 1 hektar gitu? Kita bertahap. Kenapa 1 hektarnya situ? Karena ya masyarakat itu yang benar-benar langsung petani itu kisaran luasnya seperti itu. Tidak menutup kemungkinan di tahun sekarang luasannya kita upgrade, gitu kan, maksimal dari 2 atau sampai 5 hektar. Nah ini petunjuk pimpinan yang tentu akan kami tindak lanjuti, gitu ya, petunjuk pimpinan. Artinya di satu sisi ada kenaikan Betul. gitu, tapi di satu sisi karena Karawang ini kan terkenal dari lumbung padinya Betul, itu ya. betul Kang Ajam ya. Nah ini menjadi salah satu juga kebijakan ya untuk menyelamatkan ya para petani juga gitu kan. Ya sebagai bentuk anggaplah apresiasi dari pemerintah daerah. Jadi dibebaskan dari pajak ya lahan pertanian yang 1 hektar. Untuk di 2000 tahun lalu dan mungkin tahun ini inovasi apa yang digunakan gitu untuk mendongkrak atau meningkatkan pendapatan dari pajak ini? Nah, tentu seperti halnya di dalam berdoa ya Kang Ajam. Kita melihat masa lampau tanpa melihat masa depan tanpa melupakan masa lampau. Artinya ya harapannya tahun ke depan itu lebih baik. Nah, tahun depan lebih baik kenapa? Di tahun 2023 memang kita fokus kepada sektor penggalian pendapatan. Tetapi bukan berarti kurang terperhatikan ya dari segi administrasi. Nah, saya tentunya di Bapenda sekarang dipercaya sebagai kepala badan bersama tim itu karena saya menganut tidak ada superman, super tim ya, kerjasama dan sama-sama bekerja. Saya selalu mengingatkan. Nah ini kita target administrasi yaitu penghapusan piutang. Nah, ini perlu disampaikan juga berkaitan dengan penghapusan piutang dengan penyesuaian NJOP tadi di tahun 2022 kisaran kurang lebih 800 miliar. Nah ini kenapa demikian ya, salah satunya yang double ans lah gitu kan. Ini yang kita lebih fokus kepada administrasi. Jujur saja lah di kita ini mungkin bukan hanya di Karawang gitu ya. Kalau kita berbicara Republik, kalau data itu ya kita agak-agak repot juga berbicara data. Nah kita memulai lagi berkaitan dengan pemutakhiran data. Data dari sini tergantung kita sebagai koki mau meramu. Kalau untuk meningkatkan potensi pendapatan, ada potensi-potensi lainnya. Ya. Mungkin berkaitan dengan di kita itu paling besar pajak bumi dan bangunan ya. Pajak kita di kisaran 400 miliaran. Di Nah tahun ini 2002 itu ya. 2023. Nah potensi ini pun menjadi perlu penggalian berkaitan dengan di kita banyak juga perumahan developer. Nah ini yang harus menjadi fokus kami selanjutnya gitu ya. Nah oleh karena itu di tahun 2000 salah satu inovasinya terkait administrasi penghapusan piutang kita concern. Yang kedua di sektor pendapatan penggalian, baik itu secara intensifikasi maupun ekstensifikasi Kang Ajam gitu. Apalagi sekarang ya alhamdulillah terhitung 1 Januari itu Pak Presiden menyambut PPKM. Nah tentu ini secara otomatis berdampak gitu ya. Khususnya dari sektor restoran. Nah hotel, itu ya. pajak hotel, pajak restoran, itu kan termasuk juga ya mungkin pajak hiburan juga. Nah ini bisa menjadi sektor yang kita gali gitu ya. Seperti saya sampaikan bahwasannya di hampir 461 di tahun 2023 ini Itu yang pajak bumi dan bangunan tahun PBB 2023 itu. betul. Ini yang akan kita gali. itu target itu ya, target Target di tahun targetnya. 2023. Nah, perlu sampaikan bahwa tahun 2023 ini dari 11 jenis pajak ini kita menargetkan 1.273 miliar ya. Ini yang kita targetkan. Adapun hal-hal yang lainnya ya mungkin ini tadi Kang Ajam menyampaikan berkas ini berkas yang hari ini ya. Biasanya kami di bulan Januari ini berkas ruang ini full berkaitan dengan SPPT. Oh ya. Nah, alhamdulillah karena saya masangkan target 1 tahunan ya dari di PLT di Bapenda. Kemarin saya masih tanda tangan manual gitu. Dari dalam hal ini ya kita mau berubah di era transformasi digitalisasi, tidak ada kata terlambat. Nah sekarang saya agak santai. Inovasi apa? Itu sebagai salah satu inovasi berkaitan dengan TTE ya. Tanda tangan elektronik. Nah, pinuh nih, Kang Ajam ini ruangan ini dengan SPPT. Dulu itu sampai awal Februari. Nah sekarang alhamdulillah saya sudah klik dan beres semua. Rencananya minggu depan pendistribusian SPPT kepada wajib pajak. Nah, artinya semakin cepat didistribusikan semakin itu harapan. yang masuk ya. Termasuk PBB aja seperti halnya tahun kemarin kita mencoba jatuh temponya itu di 2 kali. Oh ada terobosan. Nah itu menjadi terobosan juga.
mungkin kita di akhir tahun itu baru giat-giatnya, tetapi kami dari awal tahun, dari semester 1 aja di Kasda ini sudah ada uang. Gitu. Artinya ini udah mulai ini nih. Sudah mulai jatuh tempo. Jatuh temponya kita bulan April. Di bulan April. Tadinya kan itu di Oktober. Nah, kita geser yang Oktober ke April dengan harapan pembangunan bisa berjalannya. Ini yang dimaksud sinergitas dengan perangkat daerahnya gitu. Dan kalanya mungkin pembangunan ini ya sumbernya dari pendapatan. Kita untuk membayarnya belum jalan pembangunan di akhir, kadang-kalanya di akhir repot. Nah, kita geser ke awal. Ini mungkin bisa dikatakan sebagai suatu terobosan juga. Kemarin di tahun 2022 di triwulan ketiga saja kami sudah mencapai 80% untuk target PBB. Karena terobosan dua itu betul. 2 kali jatuh tempo. Betul, ya itu salah satunya gitu kan. Terus pun di luar itu ya mungkin saya dengan tim di jajaran ingin beralih kepada digitalisasi. Digitalisasi. Dan yang kendalanya ini secara bertahap karena kita pahami bahwasannya dengan heterogenitas masyarakat Karawang ya tentunya ini yang sangat heterogen gitu kan dengan luas geografis. Target inovasi selanjutnya setelah SPPT ini kita mengharapkan mohon maaf, tanda tangan elektronik kita rubah menjadi SPPT. Elektronik. Jadi masyarakat ini bisa mencetak sendiri. Nah, ini tentu perlu ada terobosan juga. Kadang-kalanya ada apa ya, aware dari si wajib pajak ini gitu ya. Ada aware-nya. Misalkan kalau untuk mereka yang uji coba pada saat tahun depan rencananya kita pelaksanakan SPPT dia ngeprint sendiri. Nah ini misalkan dia mendapatkan pengurangan 10%. Nah ini hal-hal ini yang saat ini sedang kita kaji karena ini berbicaranya tahun depan 2024. Ya semoga ya mohon doanya juga nih. Tentunya ya dukungan dari Kang Ajam juga ya untuk membantu mempublikasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat gitu. Bahwasannya ya untuk mempermudah layanan gitu. Itu Kang Ajam ya. Artinya selain tadi SPPT jadi bisa ngeprint sendiri, termasuk nanti proses kayak pembayarannya pun kan bisa secara online via ATM atau via aplikasi-aplikasi gitu ya. Ada. Nah, itu seperti salah halnya satu itu inovasi juga yang ada. tuh ya. Betul. Nah, itu kaitan dengan aspek pelayanan pembayaran ya. Kita mempermudahnya dengan fasilitas pembayaran seperti PBB. Kalau mungkin kita bank pemerintah daerah ya, bank daerah, ada BJB Digi tentunya. Terus pun kita ya mohon maaf tidak menyebutkan ini juga dengan supermarket yang retail gitu ya. Seperti halnya misalkan dengan mohon maaf Alfamart, Indomaret, itu masyarakat bisa bayar di sana. Dengan QRIS itu lebih mudah ya, apalagi sekarang dengan virtual account. Nah, ini untuk menjemput bola. Menjemput bola ya. Artinya kalau dengan kehadiran pembayaran secara digital atau lebih mudah itu, persentasenya berapa persen masyarakat yang banyak datang ke sini atau mereka udah pada bayar via bank atau via? Ada, tentu ini berdampak ya. Setiap kebijakan itu berdampak dan intinya dari sana hanya untuk mempermudah gitu. Kan yang mempunyai kesibukan mereka bisa sambil belanja juga kan. Gitu. Nah itu prosentasenya lumayan juga dengan adanya QRIS seperti itu dan di luar itu pun kami ada aplikasi nih yang masih sosialisasi berkaitan dengan SOHPAN, sistem pendaftaran secara online, namanya SOHPAN. Kemarin kita baru sosialisasi. Itu khusus untuk semua, semua itu. Rencananya mulai apa? SPPT baru, layanan SPPT baru ataupun mau splitting, ya kaitan dengan mutasi SPPT. Nah, ini SOHPAN, sistem pendaftaran secara online. Kita bertahap. Mudah-mudahan ya betul-betul bisa seutuhnya secara digital. Untuk balik lagi ke tahun lalu ada kendala tidak dari proses mungkin penarikan pajak dari sektor mana nih yang memang harus dievaluasi di tahun ini mungkin yang capaiannya masih minim atau mungkin yang belum capai target atau memang yang harus ditingkatkan di tahun 2023 catatan dari tahun lalu gitu. Nah, kita hasil evaluasi dari tahun 2022, evaluasi tadi, target kami di 2023 ini dalam rangka teradministrasi yaitu penghapusan piutang. Nah, kenapa demikian? Karena setiap tahunnya itu akan meningkat terus, bukan berkurang.
kami khawatir pada suatu saat hitungan kami itu di tahun 2025-an ini bisa balance. Paling ini piutangnya kan piutang kosong. Kami bekerja sama, hasil evaluasi ini tentu akan kami perbaiki dan tingkatkan lagi. Dalam hal ini alhamdulillah dengan instansi Persikal ya Kejaksaan Negeri Karawang kami bekerja sama menindaklanjutinya setelah Ibu Bupati dan Bu Kajari MOU kaitan dengan kerjasama ini kami tindak lanjuti berkaitan dengan penagihan piutang. Nah, ini yang tadi ya penagihan piutang ini bahwasannya tentu pihak kejaksaan ya sebagai JPN ya, Jaksa Pengacara Negara. Alhamdulillah progresnya ada. Dan mudah-mudahan yang tentunya menjadi beban pencatatan di kita ini yang salah satu piutang yang bisa nyampe pokoknya 50, denda 20 hampir 70 miliar. Nah, ini insya Allah sektor lah. industri itu. Ya, dari sektor PBB-nya. Nah, insya Allah mudah-mudahan ada progres yang konkret di tahun ini. Karena dari kemarin saja yang kita hanya melakukan pencatatan piutang-piutang, ada progres pemasukan 4 miliar. Jadi total itu hampir 7 miliar dari piutang yang masuk. Itu kan lumayan. Kalau kita berbicara itu ya tentu bisa kontribusi ya dari para wajib pajak ini untuk pembangunan di daerah. Hasil evaluasi ini kami terus tingkatkan lagi untuk tahun 2023 ya mudah-mudahan bisa nyampe 70 sampai 100 miliar masuk. Gitu. Itu dari sektor piutang. Nah, ini yang kerjasama dengan pihak Kejaksaan itu Negeri udah Karawang. data semua atau emang kalau semuanya berapa itu? Belum. Nah, kita ngejarnya bagus juga tuh Kang Ajam ya. Kalau kita berbicara semua, nah ini totalnya tuh hampir 800 miliar. Semua 800 miliar piutang. Betul. Tetapi kita pilah mana yang lebih besar dulu gitu. Mana yang lebih besar. Nah, ini karena apa piutang yang muncul? Karena kaitannya salah satunya itu double anslah. Ya, nah, ini yang double anslah gimana tuh bisa dari pemutakhiran data ya, ini kebenaran masyarakat yang mungkin putus waris ya ininya gitu. Nah, ini tidak diperbaiki gitu kepada kita. Oleh karena itu seiring dengan itu kita memberikan layanan ya tadi salah satunya SOPAN. Sistem pendaftaran secara lain. Nah, ini untuk pendaftaran SPPT baru ataupun yang mutasi. Itu yang splitting ya. Nah, ini kaitan dengan yang tadi dimaksud double anslah. Ya, harapan kami di tahun 2023 ini bisa tercapai, ya, bisa tercapai. Adapun langkah-langkahnya kami sudah menyusun dan tentu tidak terlepas dari asistensi lembaga auditor pemerintah. Ya. Kami diasistensi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk 3 bulan ke depan kita itu bermasalah di data. Nah, ini yang pertama harus yaitu data ini benar-benar mutakhir. Bisa dipertanggungjawabkan ya, akuntabel tentu dari data ini. Semua dari data bisa juga dimanfaatkan dengan potensi. Nah, contoh perumahan-perumahan sekarang kan pasti SPT ini atas nama developer semua. Ya kan, belum misalkan Kang Ajam di perumahan tinggal perumahan belum dibalik nama sama Kang Ajam. Nah, ini masuk dari situ. Jadi kami ya sangat optimis pendapatan ini setiap tahunnya bisa menaik. Surplus nah, mudah-mudahan lah gitu ya. Itu yang piutang tadi itu dari tahun berapa dan sektornya apa emang PBB aja atau? Itu sektor hutang dari PBB. PBB. Nah, diserahkan ke kita itu dari kantor pelayanan pajak ya. Ini makanya kami lagi milah dan memilih data. Kami mengambilkan 10 kecamatan yang kami fokuskan. 10 kecamatan ini kita targetkan anggaplah menjadi fokus kami pertama. Dari 10 kenapa? Nah, berdasarkan pertanyaannya kenapa 10 kecamatan? Sementara Kabupaten Karawang ada 30 kecamatan. Nah, 10 kecamatan ini harapan kami, karena dari data tadi itu belum di-split, ini yang paling banyak, paling besar wajib pajaknya. Dan buku PBB ini ada P1, P2, P3, dan P4, P5 yang di atas 2 jutaan. Nah, ini di kecamatan yang menjadi paling banyak wajib pajak itu kemarin peringkat pertama kita Kelari, terus Luk Jambe Timur. Ini tentu kaitan dengan kawasan. Kendalanya tuh rata-rata apa atau mungkin ada yang biasanya mungkin kan ada yang dia yang biasa kasus-kasus yang ditemuin kan dia udah bayar ke
desa atau mungkin apa atau Nah, kendala-kendala itu di lapangan atau emang ini yang menarik ya. Kalau piutang itu di luar itu, kenapa tadi saya katakan double asla? Mungkin maksudnya Kang Ajam kendala di masyarakat. Memang dulu kita bertransformasi ya dari konvensional sekarang kepada digital gitu. Ini menjadi fokus kami di tahun 2024 berkaitan dengan SPPT, pencetakan sendiri. Nah, harapan kami di SPPT itu muncul kaitan piutang-piutang. Dan ini faktual loh yang Kang Ajam sampaikan gitu ya. Mohon maaf, kalau dulu kan petugasnya petugas manual. Wajib pajak masyarakat sudah bayar, tetapi kita tidak. Begitu mereka bayar sendiri terlihat. Ternyata 2 tahun, 3 tahun ke belakang ini nggak dibayarin. Nah, ini rencana kami ke depan tentu di dalam hal ini ya ada forum komunikasi mungkin dengan perangkat desa ya. Baik Papdesi ataupun Apdesi. Ini plus minusnya kita masih pelajari. Harapan kami tentu di dalam pengelolaan keuangan ini aspek transparansi yang kita kedepankan. Nah, mohon maaf, mungkin katakanlah petugas X dari desa X gitu kan, dia sudah bayar, ternyata belum. Nah, sekarang si petugas X desa X-nya itu katakanlah tidak menjabat. Ini kan muncul juga permasalahan. Nah, ini kami akan bahas secara duduk sama-sama antara forum komunikasi kepala desa ini, baik dengan Apdesi maupun dengan Papdesi. Harapan kami tetap menjunjung transparansi. Jadi muncul ke WhatsApp, oh ternyata hutang saya itu segini. Gitu. Dan karena kan aturannya pada saat mau bayar hutang, di sininya tetap muncul. Tahun sebelumnya harus dibayar dulu. Ketika muncul pas mau transaksi jual. Kaget kan? Nah, ini sudah bagus juga nih Kang Ajam, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Nah, di luar itu pun sama. Yang menjadi pertanyaannya gitu kan, piutang ini dihapuskan, hilang tidak? Tidak hilang. Anggap pada saat mereka menggunakan transaksi akan terjaring. Pada saat mereka melakukan jual beli gitu kan, ini menjadi beban juga. Mau tidak mau ya harus diselesaikan. Nah, sekarang siapa aja sih? Berapa sih datanya? Ini baru triwulan pertama target kita pemutakhiran data. Karena menurut hemat saya pribadi gitu, bahwa data yang paling utama. Dari data ini ibaratnya kalau masakan kan bukan lagi menjadi penyedap rasa ya, justru tanpa data ini akan repot. Dari data inilah kita mau apakan gitu. Kan dari sektor-sektor pajak daerah kan ada banyak. Yang salah satu terbesar kan dari PBB, BPHTB, betul. Nah, dari sektor yang lain di 2023 ini ada yang ditingkatkan signifikan tidak target pendapatannya gitu dari sektor mana? Apa mungkin sektor restoran karena mungkin PPKM dicabut, itu seperti apa, ada peningkatan target di sektor lain nggak di luar PBB sama BPHTB? Nah, di luar itu kalau kita berbicara by data gitu ya, yang menjadi primadona tentu pertama tadi ya dari PBB ya, yang keduanya ya dari BPHTB. Nah, di luar itu kita yang menjadi favorit selanjutnya yaitu peningkatan dikaitan dengan pajak restoran. Nah, kalau PPJ mah sudah basi ya barang tentu ya, pajak penerangan jalan mah. Nah, di restoran dari sini gitu, kita target tahun 2023 ini 132 miliar. Dari tahun lalu? Nah, dari tahun lalu, tahun sebelumnya di tahun 2022 pajak restoran ada 118. 118 ini kenaikan ya, menjadi 132. Pun demikian, ini masih bisa ditingkatkan. Kita akan menurunkan tim dengan cek fisik. Kita berbicaranya wajib pajak restoran mungkin yang bukan lagi konvensional, itu kan. Dan itu pun kita sama dengan menggunakan sistem itu yang namanya ini kita harapkan ada partisipasi dari masyarakat. Kami biasanya melakukan award atau reward ini kepada para wajib pajak pada saat ulang tahun Karawang. Ini masuk kategori dulu ya, pajak restoran. Misalkan dari masyarakat, ya rata-rata kita weekend ini Sabtu Minggu dengan keluarga gitu kan, quality time, hanya kuliner kan. Nah, ini yang menjadi partisipasi agar terciptanya check and balance. Check and balance-nya di mana gitu kan. Kang Ajam katakanlah ke restoran anu atau rumah makan anu, tentu kan di situ bisa dilihat di resinya. Ada nggak ini pajaknya? Nah, ini dipegang. Nah, menjadi permasalahannya masyarakat kira-kira mau nggak megang ini. Kadang-kadang kita begitu bayar langsung dibuang. Nah,
Padahal dari wajib pajak sendiri, pengusaha restoran ini mereka langsung dipotong. Nah, tanda kutip, yang namanya manusia pasti ada saja kan. Gitu. Lihat data di kita bahwa dia itu belum bayar. Nah, terciptalah check and balance dari masyarakat. Wah, saya ini kok langsung dipotong gitu. Nah, Kang Ajam ini saya ikut sertakan untuk mendapatkan reward gitu, di ulang tahun Karawang. Memang kemarin menjadi permasalahannya kadang-kalanya resi itu kita malas ya. Megang faktur itu. Keburu hilang. Kadang-kala sepertinya, mohon maaf, cetakan kayak di ATM, kertasnya tidak sampai lebih dari 24 jam udah hilang. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Tapi harapan kami agar terciptanya check and balance, masyarakat sendiri ikut terlibat, menyadarkan kaitan dengan pajak, dan pihak pengusaha restoran pun tanda kutip mungkin mereka akan lebih disiplin ya. Tidak nakal juga ya, mohon maaf, tidak nakal, kita pahami juga mungkin ada yang belum disetorkan. Padahal mah kan itu udah kepotong. Otomatis. Lebih ya. Nah, sekarang Si Kang Ajam konsumen ngapain udah saya bayar juga lebih. jadi potong, kata Kang Ajam kan. Lihat di kita kok enggak gitu. Dan ini kita sudah, itu yang pertama. Yang kedua, kita menurunkan tingkatan tim dengan uji petik. Misalkan di beberapa rumah makan kita turunkan tim, ini di 2023 juga nih. Untuk melihat berapa sih sebetulnya potensi itu kan dari 132 miliar ini. Ternyata dia melaporkan sehari aja misalkan penghasilannya dilaporkan hanya anggaplah 5 juta dengan di breakdown berapa porsi ini. Tim kita ada di situ cek. Kita ngitungnya pun yang namanya rata-rata bukan hanya pada hari rame, kita hitung juga pada saat sepinya. Kalau Sabtu Minggu tentu berbeda ya wisata kuliner dengan hari biasa. Nah, dengan adanya tim itu diturunkan langsung tindak di tempat, naik kita masukkan. Di luar sektor itu pun kita ada penyesuaian tarif dengan pajak reklame itu. Jadi masih bisa digali lah potensi-potensi ini. Dari 11 jenis pajak kami sangat optimis untuk mencapai target yang telah diinikan. Ya, artinya berbicara pajak daerah ini kan tetap harus gotong royong ya. Betul. Harus kesadaran semua pihak, baik dari masyarakat ya, yang dari sektor yang mungkin kena pajak juga kan, yang memang harus ada kesadaran yang ditingkatkan gitu, termasuk memang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Bapenda Karawang ini kan sudah dilakukan, tapi Betul. kalau emang si orangnya itu nggak mau bayar pajak, tetap aja nggak bayar kan. Intinya seperti itu sih. Untuk terakhir dan penutup, ada pesan yang ingin disampaikan buat masyarakat Karawang maupun wajib pajak di Karawang, seperti apa pesannya atau himbauan yang ingin disampaikan? Baik, kepada warga atau masyarakat Karawang, tentu dalam hal ini berkaitan dengan pajak daerah, bahwa uang Bapak dan Ibu itu untuk pembangunan masyarakat di Karawang dan tentunya bisa dirasakan oleh Bapak dan Ibu. Kami dari Bapenda mencoba memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kemudahan. Ataupun kalau misalkan dengan kemudahan-kemudahan ini dirasa kurang jelas, kami mengharapkan ya bisa datang langsung kami dengan transaksi yang tentunya dalam hal ini begitu mudah. Yang kedua, kalaupun memang ada saran atau keluhan perbaikan, datanglah ke kami. Bisa juga dihubungi melalui dengan sekarang itu lebih mudah ya, dengan media sosial yang ada, baik melalui akun Instagram gitu. Dan kami sedang akan melayangkan lagi layanan hotline. Ini yang tentu yang mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi bisa dilaksanakan. Bahwa uang pajak itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dirasakannya. Itu saja mungkin Kang Ajam pesannya. Ya, siap. Ya, sahabat Tribun Bekasi, sahabat Warta Kota Network, dan sahabat Tribuners, itu tadi wawancara eksklusif kami dengan Kepala Bapenda Karawang, Terima kasih, Kang Ajam. Pak Asep Ang Rahmatullah. Ya, itu tadi dari soal pajak tadi dari rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk rakyat. Terima kasih sahabat Tribuners, sampai jumpa pada episode berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.